Ya, shalom kekasih Tuhan yang di Bontang dan di Jambi, anak-anak rohani kami kasih. Bahagia sekali hari ini berada di puncak Gunung Bromo, tempat di mana udaranya sangat dingin dan Anda bisa melihat hamparan padang pasir di puncak Gunung Bromo. Di belakang saya adalah Gunung Bromo dan yang terkenal dengan kawahnya. Dan inilah sebuah tempat gunung yang tinggi, yang dimana kita bisa melihat bahwa sesuatu yang indah dalam hidup kita itu pasti akan menjadi pusat perhatian. Dan kita pasti menjadi orang yang mencari tempat yang aman. Dan kalau kita melihat saat ini berita deru perang di sana-sini, bahkan saat ini Bapak Ibu harus diajak oleh firman Tuhan untuk memperhatikan tanda-tanda zaman. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah bagian tempat di mana kita harus berlindung sebagai tempat yang aman. Melihat tempat deru perang, melihat segala sesuatu yang menurut kita mencemaskan, bahkan bisa mengkhawatirkan. Kita diajar oleh Alkitab untuk mengerti bagaimana mencari tempat perlindungan yang betul-betul aman. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu yang di Pontang dan di Jambi boleh belajar mengerti bahwa tempat yang paling aman di seluruh kolong langit ini adalah di dalam Kristus Yesus. Hadiratnya, kuasanya, kasihnya memberikan rasa aman, memberikan rasa tenang, bahkan memberikan kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Tetapi untuk berlindung di dalam kehidupan Kristus itu bukan hal yang mudah. Ada banyak hal-hal yang disebut dengan perjuangan melawan keinginan daging, perjuangan untuk melawan segala emosional manusiawi, kedagingan manusiawi, itu tidaklah mudah untuk dikalahkan. Bapak Ibu lihat gunung yang tinggi itu, gunung yang tak tergoyahkan, gunung yang tak akan pernah dapat dihancurkan oleh petir, alam, badai ataupun sekalipun. Di gunung itulah Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 61 ayatnya yang kedua, dikatakan di sana bahwa dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Bapak Ibu sudah melihat berita deru perang, bahkan untuk memberikan tanda bahwa kejahatan manusia sudah mulai menjadi bagian yang utama bagi kita untuk perhatikan tanda-tanda itu. Sama seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-38 dan seterusnya, bagaimana manusia pada saat ini digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 itu seperti pada zaman Nuh. Mereka kawin mengawinkan, mereka berpesta pora, kejahatannya ya jauh beda dengan kejahatan yang ada pada masa sekarang. Dan sungguh Bapak Ibu bisa bicara tentang nanti akan terjadi pengangkatan di pasal 24 di Injil Matius itu. Itu sebabnya Anda dan saya perlu untuk menaiki gunung batu yang bagi kita terlalu tinggi itu. Boleh memperhatikan baik-baik. Kita di tengah-tengah keadaan manusia yang bertambah jahat, kita nggak boleh seperti mereka. Kita nggak boleh menjadi orang yang seperti duniawi, padahal casingnya adalah Kristen. Kalau saudara Bapak Ibu sebagai orang percaya, maka di dalam diri kita harus ada kehidupan Sang Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Dan itulah gunung batu kita. Untuk ke sana itu sangat sulit Bapak Ibu. Bagaimana kita yang dasarnya jahat, dasarnya egois, ngampekan, tersinggungan, pelit, suka-suka yang cemar, suka-suka yang cabul, suka-suka yang sifat yang mementingkan diri sendiri, serakah, egois, kikir, segala macam watak duniawi dalam diri kita. Kemudian kita diajak untuk memiliki kehidupan Kristus, itu hal yang sangat sulit. Makanya Daud berkata apa? Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Anda harus naik ke atas gunung, retreat, ya, terpisah dengan dunia ini. Dan itu butuh namanya perjuangan. Perjuangan mengalahkan ego, perjuangan mengalahkan sifat pelit, perjuangan mengalahkan yang namanya kehidupan kita di mana kita harus melepaskan egois kita, ngampekan kita, sifat cemar kita yang suka cinta dosa, naik ke atas gunung. Dan itu perlu tuntunan Tuhan, perlu kekuatan Tuhan, supaya Tuhan itu menjadi gunung batu kita. Kalau engkau sudah ada di atas puncak Bapak Ibu, maka di sana engkau akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2 di sana dijelaskan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan engkaulah gunung batuku, perisaiku dan keselamatanku, aku tak akan goyah. Itulah bagian yang Daud selalu katakan kepada setiap kita melalui Mazmurnya, bahwa kalau Tuhan menjadi gunung batu kita, maka saudara dan saya akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan yang menyelamatkan kita dari apa? Kejahatan manusia. Dan dari apa? Dari peristiwa air bah akhir zaman yang akan terjadi. Apa itu air bah? Yaitu bicara tentang masa antikris, di mana itu akan terjadi sewaktu-waktu, di mana kalau kita nggak menyadari, nggak bisa baca tanda, dan Anda tetap ada di lereng gunung, dan Anda sama seperti orang dunia, maka air bah itu akan datang sewaktu-waktu dan menghabiskan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena air bah itu sewaktu-waktu. Antikris tadi juga kan sewaktu-waktu. Karena apa? Didahului dengan pengangkatan yang sewaktu-waktu terjadi. Semua orang percaya, semua orang cinta Tuhan, dari zaman Adam sampai pada zaman nanti akan terangkat
Kemudian kita yang masih hidup juga kemudian akan diangkat dengan tubuh kemuliaan berjumpa dengan di awan-awan. Yang tertinggal, nah ini akan masuk zaman baru. Yang tertinggal ini akan masuk dalam masa air bah itu, kekasih Tuhan. Di mana saudara akan mengalami masa antikris, siksaan yang luar biasa bagi Anda yang tetap mau percaya sebagai Tuhan Juru Selamat. Di sana kalau Anda nggak pakai tanda antikris, tidak bisa berjual beli. Dan itu sangat mengerikan. Itu makanya larilah ke gunung yang tinggi. Sulit Pak Pendeta, saya ini orang pelit jadi murah hati. Sulit Pak Pendeta, saya ini orang suka dendam jadi orangnya penyabar. Saya orang emosian jadi suka yang sabar. Itu sulit Pak Pendeta. Makanya Daud bilang apa? Daud tahu bahwa naik ke gunung yang batu yang terlalu tinggi itu sangat sulit. Itu makanya dia butuh dituntun oleh Tuhan supaya dia bisa berdiri di tempat yang menyelamatkan dia. Saya berdoa supaya pada hari ini di atas Gunung Bromo, di lereng Gunung Bromo ini Bapak Ibu, itu kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tuntunlah ke gunung yang batu yang terlalu tinggi supaya aku berlindung di kehidupan Kristus yang sebagai gunung batu yang keselamatan saya. Kalau enggak, Bapak Ibu akan tertimpa air bah dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Injil Matius 24 ayat 37 mulai berkata begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayo Bapak Ibu, gunung batu itu ibarat seperti Nuh yang diberkati Tuhan, disayang Tuhan masuk ke bahtera. Saya berdoa supaya saudara juga segera naik ke gunung batu yang terlalu tinggi. Sama halnya seperti Nuh masuk bahtera, demikian Anda masuk dalam kehidupan Kristus dan Anda akan diselamatkan. Sehingga peristiwa air bah itu tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara. Anda akan diselamatkan dan mendapatkan pertolongan Tuhan, menikmati perjamuan kawin anak domba penuh dengan ketentraman. Di atas ini cukup dingin Bapak Ibu, dan saya berdoa supaya semua saudara bisa melihat bahwa kalau Anda tetap ada dalam kehidupan dunia ini, maka hidup Anda akan terkuasai oleh dunia ini. Tapi kalau Anda naik ke gunung batu yang terlalu tinggi, sekalipun sulit untuk mengampuni, sulit untuk memberi, sulit untuk kudus, tapi Anda minta sama Tuhan, Tuhan tuntunlah aku ke gunung batu yang tinggi, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, maka aku akan bisa melihat bagaimana hidup yang dekat dengan Tuhan, dan aku akan mengalami ketenangan. Sama seperti Nuh dan keluarganya di dalam bahtera yang mengalami ketenangan, demikian saudara dan saya, waktu naik ke gunung yang tinggi itu, Anda akan mengalami ketenangan bersama dengan keluarga Anda, dan lolos dari bahaya air bah itu. Tuhan memberkati saudara kekasih. Saya salam sejahtera dari Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Saya menyampaikan mana surga ini untuk kekasih Tuhan di Bontang Jambi dan dimanapun Anda berada. Selamat hidup kudus dan naik ke gunung yang tinggi, tempat di mana Kristus menang hidupan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Tetap ku setia sampai akhir hidupku.